Kalau menurut saya itu ya sesuai yang disampaikan sampean Jilai itu sebelum sampean omongkan kayak terus batinku sudah ngomong. Oh, satu Bisa. pemikiran. Satu pemikiran ini. Ini selaku bendara, gak ketok bendara nih. Geser. Nah, bendara Lazis Ranting Karanganyar baru datang sebagai imam di Masjid Al Falah Karanganyar. Ya apa Cak Subhan, ini tadi ada usulan-usulan terkait SK. Ya memang kalau untuk mengefektifkan pengeluaran, kita memberikan SK tiap titik, cuma ditera namanya saja. Dan insya Allah nanti yang mengumumkan misalnya di masjid ya takmir masjidnya, di musola ya takmir musolanya. Insya Allah tetap jalan dan lebih efektifnya di pendanaan kita. Ini betul apa? Disepakati nopo pripun monggo, mumpung kita ngumpul juga. Ya nopo Pak Ketua selaku pimpinan ranting di Lazis. Nah, makanya tadi kan tak tawarkan. Jadi saya berusaha untuk menawarkan dulu pada teman-teman yang lain terkait dengan pembagian SK. Kalau mengacu pada tahun-tahun yang sudah, jadi setiap musola ataupun masjid kan ada beberapa anggota, ada beberapa orang yang menangani dalam bidang zakat. Jadi itu untuk tahun yang dulu diberikan SK satu orang satu. Kemudian terkait dengan SK ini ada pembenahan administrasi, yaitu dari kabupaten, bahwasanya yang tahun dulu SK ini diterbitkan untuk ranting, yang menerbitkan SK adalah MBC. Kemudian kalau untuk tahun sekarang semua SK baik MBC maupun ranting maupun anak ranting itu diterbitkan langsung dari kabupaten. Jadi kita yang ada di ranting, baik ranting Lazisnu maupun untuk amilnya sendiri itu yang menerbitkan langsung dari kabupaten. Makanya dengan program kerja kabupaten yang seperti ini, kita sebagai pengurus ranting menanggapi dengan positif. Lalu selanjutnya saya tawarkan kepada masing-masing anggota, masing-masing kepengurusan yang ada di ranting untuk lebih enaknya dalam bekerja itu bagaimana. Ya, kalau Terkait dengan apa itu pembiayaan, saya rasa kalaupun diberikan satu orang satu, pembiayaan juga ada, maksudnya tidak usah terlalu berpikir bahwasanya pemburusan dan sebagainya, karena ini sifatnya SK ini juga penting. Ini bukan seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat ketua divisi, sahabat ketua divisi program, bahwasanya sebelum diterbitkan SK pun semua sudah berjalan dengan lancar, benar. Tapi dengan adanya pembenahan sistem yang seperti ini, SK bukan sekedar print-printan saja, tapi SK lebih kepada mengandung arti bahwasanya SK ini sebagai kepengurusan ini sudah benar-benar dilegalitaskan oleh baik dari jajaran pusat sampai dengan anak ranting. Artinya apa? Ketika tidak dibaiat sekalipun, kalau memang sudah mendapatkan SK, secara hukum ini sudah sah. Dan lebih baik lagi kalau misalkan mendapatkan SK juga nanti akan dibaiat. Makanya ketika nanti diundang misalkan untuk apa itu pembinaan amil dan sebagainya, kalau tidak bisa hadir pun tidak apa-apa.
yang penting namanya sudah tertera di situ, sudah mendapatkan SK, itu insya Allah sudah sah untuk menjadi amil, sebagai amil. Jadi nanti bisa menjalankan tugasnya sebagai amil. Karena kalau tanpa SK ini namanya bukan amil, tapi namanya adalah panitia. Sedangkan antara amil dengan panitia ini sudah jauh berbeda. Jika panitia ini tidak bisa menjadi wakil dari pembayar zakat ataupun muzaki. Jadi ketika ada penyelewengan harta zakat oleh petugas panitia, itu sebagai pembayar zakat itu haknya itu belum gugur, kewajibannya belum gugur, jadi harus membayar lagi ketika ada penyelewengan. Namun ketika zakat dibayarkan oleh kepada amil, kalaupun ada misalkan telat dalam penyaluran ataupun penyelewengan, itu haknya, kewajibannya si pembayar zakat ini sudah gugur. Yang bertanggung jawab adalah amilnya yang mendapat dosa dan sebagainya. Jika terjadi penyelewengan, itu adalah sang amil yang mendapatkan yang menanggung dosanya. Jadi kewajiban sebagai pembayar zakat ini sudah gugur, jadi tidak perlu membayar lagi. Itu diantaranya keistimewaannya membayar zakat kepada panitia dan membayar zakat kepada amil yang sudah ditunjuk oleh organisasi. Kemudian untuk di tahun-tahun yang dulu kan banyak sekali memang terjadi bahwasanya pembayaran zakat ketika belum terbentuk amil. Lalu bagaimana nasibnya zakat yang sudah kita bayarkan kepada orang yang disebut panitia? Itu wallahu alam. Jadi yang sudah ya sudah, yang sudah dibayarkan, yang mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah, itu saja. Untuk di tahun-tahun sekarang karena ada pembenahan administrasi dari struktur pemerintahan, kita cuma berharap mudah-mudahan apa yang kita jalankan di organisasi ini nanti kita bisa amanah dalam menjalankan roda organisasi. Jadi sesuai dengan mandat yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada organisasi, yang endingnya juga kepada kita yang ada di ranting maupun anak ranting. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Mungkin itu. Ada tambahan lagi, ketika di tahun yang dulu ketika kita sudah membayar zakat kepada amil yang sudah ditunjuk oleh organisasi, kita tidak ada setoran kepada PC. Namun untuk di tahun sekarang ini ditegaskan dari PC nanti setiap SK ini harus menyetorkan satu paket zakat. Jadi setiap SK. Artinya apa? Ketika tadi saya tawarkan haruskah di SK masing-masing orang ataupun masing-masing titik saja, itu ada pertimbangannya. Ketika di PC sudah disebutkan masing-masing SK harus menyetorkan satu paket zakat, berarti setiap pemegang SK itu harus menyetorkan satu paket. Kalau dihitung nanti diberikan SK semua, misalkan satu orang satu, otomatis zakatnya yang terbayarkan nanti harus disetorkan ke PC semua. Gitu gitu. Nah, dengan begitu nanti untuk yang ditasarufkan kepada fakir miskin, kepada 8 asnaf yang ada di ranting ini otomatis 0. Makanya tadi ada masukan bahwasanya diberikan SK di masing-masing titik saja. Itu saya juga setuju, memang juga seharusnya seperti itu. Karena nanti dengan begitu SK yang dikeluarkan tidak banyak. Berarti ketika di ranting Karanganyar nanti ada misalkan 30 SK yang harus dikeluarkan, berarti nanti kita menyetorkan ke PC itu 30 paket zakat. Beda lagi dengan kalau setiap orang diberikan
setiap amil diberikan SK, berarti sejumlah amil yang sudah terrekrut itu harus menyetorkan paket zakat. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin juga barangkali ada masukan dari yang lain, monggo silahkan. Kalau dari pembahasannya seperti itu ya mungkin ya per titik aja. Ini berarti sesuai pertimbangan bersama, secara keputusan kita sepakati bersama. Ngoten gini. Ya walaupun buatan diparingi SK ini tetap jalan kan, tetap ini sini penyalur yang itu. Ya tetap sifatnya tertulis gitu Pak. Ini kan sifatnya tetap tertulis. Cuma kita bagi per titik. Nah, mawon. Jadi setiap satu titik itu satu SK. Jadi nanti dipegang oleh takmirnya. Kan rata-rata di setiap musola, setiap masjid kan itu ada titik-titiknya, titik pengumpul zakatnya sebagai amilnya tadi. Sama ngoperin 10 gedel atau ini ada 10 tempat. Berarti ini disepakati nih. Iya. Berarti sesuai dengan kesepakatan kita bersama tadi dari ranting Karanganyar itu menyepakati bahwa setiap titik mendapatkan satu SK. Satu SK untuk setiap titik. Berarti ketika satu dusun ada 3 titik, berarti satu dusun mendapatkan 3 SK. Nonton nggih? Nggih. Ada sedikit ya, Pak. Monggo. Ini ya kalau kan setiap tahun kan ada zakat itu bulan puasa itu ya. Itu apakah setiap tahun itu ada baiatnya atau cukup sekali aja atau enggak ada masanya atau gimana? Sekarang Batam kan Nggih. Kita menanggapi dari pertanyaan sahabat yang ada di visi program, bahwasanya untuk masa tenggang SK sendiri itu 1 tahun, Pak. Jadi kita setiap tahun ini memang menjelang bulan Ramadan ini memang ada pembagian SK atau pembaruan SK. Jadi nama-nama yang sekiranya masih aktif di bidang penanganan zakat itu nanti akan kita rekrut kembali, kemudian nanti akan ada revisi juga sekiranya ada yang mundur ataupun yang meninggal dunia itu nanti akan di-delete. Kalau memang dari masing-masing ketua takmir menginginkan ada yang harus diganti, nanti akan kita ganti sebelum kita ajukan nama-nama pengurus ke PC. Begitu. Jadi untuk SK sendiri umurnya 1 tahun. Kemudian tadi sudah saya perjelas bahwasanya kalau terkait dengan baiat, di baiat juga lebih bagus, tidak di baiat juga sudah sah, asalkan sudah menerima SK. Begitu. Karena SK ini rumusannya sebelum diterbitkan SK ini sudah melalui musyawarah di masing-masing takmir, baik takmir musola maupun takmir masjid. Jadi orang-orang yang lebih dulu ditunjuk untuk dijadikan pengurus ataupun sebagai amil zakat itu adalah orang-orang yang sudah namanya terlampir di SK itu tadi, Pak. Begitu. Berarti kesimpulannya SK hanya berlaku 1 tahun. Tahun. Jadi setelah 1 tahun pembaruan SK lagi, setiap kali ada perubahan pun juga akan dirubah sesuai dengan wilayah atau kepengurusan tiap takmir kepengurusannya ya. Untuk berarti untuk SK yang ini itu nama-namanya tidak diambil dari yang dulu. Iya. Yang baru. Kondisional. Bukan. Kita mengacu pada nama-nama yang dulu yang sudah diusulkan di tahun yang dulu. Kemudian nanti kalau memang ada perubahan seperti misalkan contohnya di Masjid Al-Amin Pancuran ini ada petugasnya yang namanya Pak Taufikur Rahman ini kan sudah meninggal. Kemudian kita tinggal mendelete saja. Gitu. Kemudian kalau misalkan ada yang
nama yang sudah tercantum di situ. Untuk selanjutnya yang bersangkutan tidak berkenan atau keberatan nanti tinggal dicoret saja. Biasanya kalau kita membuat naskah kita setelah ada apa Musyawarah. ada musyawarah atau dari pihak sana ya siapa saja kan bisa diusulkan terus kita buat SK biasanya. Makanya ngeten Pak, makanya kita mendatangkan perwakilan di setiap titik atau setiap dusun. Seperti Panjuran, saya mewakili, Karanganyar Kidul selaku sekretaris juga mewakili, Kerajaan juga ada yang mewakili, terus Pundi malih Karanganyar Kulon juga ada yang mewakili. Jadi setiap wilayah ada yang mewakili, walaupun toh tidak bisa hadir di sini, minimal kita sudah ada koordinasi dengan wilayah-wilayah terkait, dan itu juga insya Allah atas persetujuan setiap wilayah. Ngoten. Lek menawi wonten tambahan itu Ya, mungkin kalau seperti yang disampaikan Cak Tono itu tadi yo benar. Jadi sebelum kita ini menerbitkan SK, jadi harus melalui perumusan musyawarah dulu, siapa-siapa saja yang mau untuk dijadikan ambil zakat. Namun kalau kita ini pengurus menanggapi orang-orang yang sifatnya kritis seperti itu, di kepengurusan ini di lini apapun nggak ada yang namanya mendekati 85% sempurna, itu pun nggak ada. Jadi gini, jangankan untuk kepengurusan yang melibatkan segitu banyak orang, wong sing melibatkan 5 orang saja wis tekone wis sampean. Artinya begini, ketika saya sudah konfirmasi dari masing-masing titik bahwasanya kira-kira untuk di musyawarah sampean perlu ada revisi apa tidak untuk kepengurusan amil. Jika dijawab tidak, berarti saya usulkan untuk nama-nama yang sudah terlampir saja. Kemudian kalau memang ada yang harus direvisi, kita suruh menyebutkan siapa-siapa saja. Makanya tadi kan ada pembenahan nama seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengumpulkan. Kalau disuruh kita harus mengumpulkan, saya rasa juga misalkan saya mengutus teman-teman yang ada di sini tak suruh mengumpulkan pun ya mungkin tingkat keberhasilan kumpul pun juga minim. Makanya wis enggak kita tanggapi, jangan terlalu kritis. Insya Allah nanti nama-nama yang sudah terlampir ini memang sudah ada. Kalaupun memang ada misalkan yang belum masuk kok kebetulan sekarang kepengen masuk, monggo segera diusulkan sebelum ini tak terbitkan. Karena ini kan masih bisa diedit. Dari PC ini cuma ngasih formatnya saja. Kemudian untuk nama-nama ketika ada pembetulan nama dan sebagainya, ejaan ketikan itu kita bisa merubah sendiri. Begitu Pak Tono. Kalau itu kan bisa apa? Biasanya kan sama sosialisasi ke terawih-terawihan itu kan biasanya kan gitu kan. Tapi nanti kalau nama yang kalau SK ini sudah diterbitkan sudah nggak bisa Pak. Maksudnya alangkah baiknya nanti untuk tahun depan maksudnya kan apa sendiri kemarin tahun kemarin kan seperti itu Pak. Jadi kan soal apa sendiri kan biasanya kan sudah paham semua. Kalau per titik itu orangnya ya itu saja kan. Kalau untuk lembaga kan SDM itu Pak bisa. Pak. Nah, jadi begini. Tadi juga sudah di-share oleh Pak Jainul semua Basnas, memang Basnas. Jadi madrasah amil yang saya hadiri kemarin itu tutornya itu adalah ketua Basnas Kabupaten. Jadi kalau memang di lembaga institusi apapun kalau mau mengadakan panitia amil zakat monggo dipersilakan. Yang penting sanggup mengumpulkan. Nah, kemudian nanti di situ nanti dibentuk struktur. Kan harus ada ketua, sekretaris gitu kalau di. Nah, nanti akan dibuatkan SK.
Nah, nama-nama yang sudah saya lampirkan di sini, ini juga ada ketua, ada sekretarisnya di sini, sudah ada masing-masing. Walaupun nggak ditulis misalkan si A ketua, si B sekretaris itu, tapi orangnya sudah ada di situ, sudah ditunjuk untuk menjadi ketua. Oke, mungkin niku mawon untuk Enggak, maksudnya beberapa apa, koordinasi. menghindari kesalahpahaman ya. Menghindari kesalahpahaman tuh. Oh. Guru-guru Pak wis oleh sekali ya, gitu. Tindakan kita ini yuk, bahkan itu lah. Kita harus ada tindakan. Mungkin koordinasi. Ya, nanti yang dulu atau misalkan ada celetupan dari masyarakat yang sekiranya mengarah ke situ, nanti silakan menghubungi saya. Nanti saya yang akan menjelaskan. Oke, mungkin mawon nggih untuk sementara tingkat koordinasi Lazisnu kepengurusan Lazisnu Lanting Karanganyar yang sudah berbincang-bincang banyak tentang apapun itulah. Apapun itu. Yang penting kita ya sesuai aturan kita sudah mengikuti semua. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.